Kita waktu kenal kan umur 20-an ya. Tara. Ketika orang banyak yang gila sih Ujo nih edannya nampil sambil nari keren banget. Karena itu yang gue bisa, yang nyanyi temen-temen gue. Apa yang membuat lo berpikir gue tuh basket? Sehingga dulu lo nolak waktu pertama kali diajak berkesenian di Padiangan itu. Ujo sih pang basket, nah bukan paling jago basket ya, paling basket, tapi basket itu sudah mengantarkan gue kemana aja. Oke. Including ke Amerika Serikat. Tuhan kasihkan gue Ivi Batuta. Dapet taksi online juga lah. Suara si Abani sama Uni lah, berarti rata dong satu Jakarta, jangan-jangan dengerin kalian semua. Aduh. Gitu. Jadi hidup lu tuh benar-benar dipelihara Tuhan menurut. Bener banget. Aduh, Project Pop itu di tahun ini Sofi 29 tahun. Udah, ini terlalu klasik ini cerita kita nih. Biarin. Oke. Cerita dulu kenapa lu bisa jadi model video klip. Nah, Iwaka. Dan jadi, Neo. Ya, yang pasti kita punya kedekatan lah ya waktu di musika. Dan Iwa itu adalah kakak angkatan aku di Unpar, walaupun beliau nggak selesai. Jadi ketika gue masuk, dia jadi panitia penerimaan bersama Yosi dan Tika. Nah, Iwa ini ya jadi udah saling tahu segala macam, ternyata ketemu juga akhirnya di musika, dia punya album yang sangat luar biasa, Iwaka. Nah, ternyata ketika masa reformasi 98 kita tidak ada kerjaan sama sekali. Nah, album Iwa itu harus keluar rasanya. Sudah jadwalnya keluar, jadi terserah mau nggak laku atau laku harus keluar tuh. Terus makanya di situ Iwa ngobong-ngobongin siapa yang kira-kira bisa ngeramainnya. Karena kan waktu itu bener-bener nggak ada job. Aduh beneran. Itu Yos, Jo, lu mau bantuin nggak gue buat klip gini-gini nih. Lewat Rizal Mantovani, sahabat kita semua, ya. Langsung mau dong. Gue ngapain? Ya gue lu nari-nari deh, gini-gini siap. Akhirnya di situ lu jadi di situ penari. Gue dan Yosi di situ. Yosi juga? Ada Yosi di situ. Silakan ya? lihat Malam Ini Indah ya. Di situ bintangnya yang dipilih kalau yang cewek-cewek ada 2, Titi Kamal sama Jovanka Mardova. Oh iya, Jovanka Mardova. Sedap, langsung mangap ya, Jo, masih ingat ya. Hey. Apa kabar Jo? Jo nanti ya belum mampir Jovanka Mardova di sini. Aku padamu loh dari dulu. Ya. Langsung so akrab. Nggak baik banget orang itu. Emang baik. Sumpah. Iya. Titi Kamal juga. Iya. Nah di situ gue berkenalan dengan teman-teman dan gitu rapper-rapper temannya ini kan sudah sering ketemu di musika ya. Teman-teman dari Black Kumu dulu ada siapa segala macem, ada beberapa, dan di situ gue berkenalan dengan Arinto dan Alpha Plus Dancer pertama kali. Oh di situ. Ya, awal dari pertemanan dengan banyak orang di situ. Lu jiwa dancernya gede ya ternyata ya. Kayak kalau ketemu dancer lu langsung hai, kita sesama gitu. Enggak juga. Ya paling enggak gue paling dancer di Project Pop ya. Iya, boleh. Jadi kayak misalnya ada diagram Venn, lu tuh di irisannya gitu. Tipis banget. Tipis banget. Semua orang menganggap lu bisa nari soalnya. Ya gini dengan moonwalk lu itu kan dulu. Untuk yang nonton kita, gue mau buat confession. Ketika orang banyak yang gila sih Ujo nih edannya nampil sambil nari keren banget. Karena itu yang gue bisa, yang nyanyi temen-temen gue. Gue itu lip sync. Oh, kamu menunjukkan apa adanya aja ya. Iya. Lo yang suaranya paling bagus-bagus ya teman-teman gue. Odi, Gugum, Yosi, Tika. Oon apalagi. Oon anak vokal grup. Oon mah juara sih bener. Sampai ke Oon lah produksinya dulu ya. Oon itu waktu ngurus rekamannya kakak-kakak P Project. Disebutnya adalah Oon Pak Dudung. Karena dia paling semangat kalau misalnya dia kebagian Pak Dudung. Oh iya benar-benar. Dudung. Iya, Pak Dudung. Makanya disebutnya Oon Pak Dudung iya, gitu benar. loh. Dia mah referensinya Boyz II Men dan Take Six. Oh, you Oon are very dulu. ingat. Iya wow. dong. Iya. Kan gue suka nungguin Oon rekaman hanya buat ngajak makan. Iya. Di Ayam Oli. Ayam Oli. On. Belum selesai belum. Nunggu di luar dia. Nunggu on. Dari temen. Udah yuk. Makan di Ayam Oli.
benar. Kenapa ayam oli? Karena di sebelahnya ada bengkel oli. Ya, Dan betul. ternyata itu ayam enak banget ya. Sampai sekarang di Sampai Jalan sekarang masih ada Kesatrian, pindah dia. Ke Jalan Kesatrian dekat stasiun. namanya Bandung. nggak ayam oli kan? Ayam oli tetap. Ayam oli Kesatrian. Dulu tuh belum Silakan. ada nama. Belum. Waktu gua mau on makan, kita Belum. menamakannya ayam oli. Masih Jalan Pajajaran. Pajajaran, bener. Karena itu depan. Harus ya, lo ke Bandung ingat ya, ayam oli Kesatrian. Iya, itu kan dulu depan GOR. Enggak, rada bawah Iya, dikit. rada bawah, iya. Maksudnya Yes. seberangnya. Ini ya, satu ruas ya, betul. Sekarang soal basket. Kenapa lu ngerasa lu basket banget? Lu memang dulu aligator ya, unit basket yang di Unpar. Ubu ya? Ubu. Ubu. Lu memang ubu dulu, unit basket Unpar. Kalau dulu gue latihan basket juga pasti ketemu lo di lapangan. Apa yang membuat lo berpikir gue tuh basket? Sehingga dulu lo nolak waktu pertama kali diajak berkesenian di Padiangan itu. Sebelum jadi Project Popcorn. Iya, kalau misalnya ada yang tahu keterlibatan gue basket sampai sekarang akhirnya gue juga buat podcast namanya podcast Pemain Cadangan bersama Augie. Kenapa pemain cadangan? Pemain cadangan itu adalah para pemain yang punya kesempatan lebih banyak ngobrol daripada main. Karena ada di panggung cadangan. Tamu. Setuju. itu prinsipnya. Ya udah. Nah, itu sebenarnya menggambarkan waktu dulu pertama kali ketemu basket itu kan SMP. Everybody wants to be pemain basket. Gue itu tersingkirkan, tapi gue tetap ingin di sana. Jadi walaupun gue nggak kepilih, gue yang bawain minum, bawain Gatorade anduk dulu mah gitu, ya. Gatorade segala macem. Nah pas SMA, gue kesempatan SMA gue itu tidak terlalu banyak orang niat ke basket. Ini kesempatan gue untuk memperlihatkan diri jadi pemain basket. Akhirnya gue basket di situ tuh. Jadi si Ujo si pang basket, nah bukan paling jago basket ya, paling basket, si paling abas, si paling. Ya, si paling. Nah pas masuk kuliah juga hal si paling itu masih bersisa. Gitu loh, makanya ketika gue pertama kali masuk ke Unpar, gue ingin menunjukkan gue tuh basket, gue tuh abas lo gitu. Lo mengidentifikasikan ini gue gitu. Ini gue basket gitu. Nah makanya gue tuh kayaknya gue akan lebih terlihat ketika gue tuh jadi atlet gitu dibandingin hal lain, karena gue masih nggak kepikiran tuh hal lain. Ternyata artis lebih banyak diperhatiin orang. Tapi lo sampai sekarang masih basket, masih walaupun hanya. Means you love the sport so much. I love. Sophie nggak percaya ya, walaupun gua seperti ini, gua nggak jago, tapi basket itu sudah mengantarkan gua kemana aja. Oke. Including ke Amerika Serikat. Basketnya? Yes. Dari mana? Nih, gua berbasketan, terus akhirnya berbasket, gua buat bersama komunitas teman-teman yang kebetulan kerjanya adalah di dunia seni, namanya Happy Ballers. Ya. Gua di situ gua menghimpun tuh ada Rico Ceper, Mario Lawalata, Coki Sitohang, ada Sandi Kanester, ada Ivan Saba, ada beberapa lagi deh. Nah ini karena sering diajak eksebisi segala macem, ya eksebisi segala macem, totonya diajaklah ke Manado, ada aja. Eksebisi dong di Jogja. Dibayarin dong tiket. Dibayarin. Means we're a professional basketballer dong. In terms of eksebisi. In terms of dibayar gara-gara untuk basket, we are professional gitu. Udah. Tapi along the way juga, gue kan seneng ini seneng itu. Totonya diajakin sama beberapa TV zaman dulu tuh, kita masih Indosiar. Ada NBA Jo lo jadi hostnya, udah. Oh di situ. Lu ada ini dulu zaman IBL awal, lu jadi hostnya, Terus pertandingan ini di lapang, apa? Jadi everything about basket itu udah jadi kayak rezekinya gua, walaupun gua bukan pemain basket beneran. Sampai akhirnya ada temen sahabat sahabat aku maksudnya, Asrul Ananda, waktu itu masih di Jawa Pos. Dia punya program yang namanya DBL. DBL itu adalah adalah kompetisi sekolah menengah terbesar di Indonesia. Yang the best of the bestnya mereka kasih hadiah kirim ke Amerika. Terus dia bilang gini, Mas Ojo, lu mau ikut ke Amerika nggak? Yang ngebahas-bahas mereka gini-gini. Hah? Gua ke Amerika loh. Ya pasti dia taunya gua dan gua diajak karena gua basket dong. Dia si paling basket tadi. Si basket. Jadi emang basket udah mengantarkan gua sampai ke Amerika. Personal branding ya in a way basket itu ya. Ada malah gini, kalau sekarang sih mungkin udah sedikit pupus ya, karena yang lebih basket adalah Yosi luar biasa sampai detik ini. Tapi dulu itu namanya dikenalnya waktu zaman kuliah, zamannya sekolah SMA, Ujo basket. Ya Ujo yang main basket. Oh lo berarti kayak
Pak Pongki Barata. Pongki apa? Bukan gitaris, tapi masuk chat grup gitaris. Hah? Aneh kan? Ya? Aneh. Ya. Dia ada di situ bersama Eros, Bujana, Andra, Baim. Dia dianggapnya gitaris. Dia dianggap, kenapa kamu dianggap gitaris? Gara-gara temannya Baron. Nah, Baron kakak angkatan gue di Nah, Unpar. Nah, itu deh. Baron itu dulu nyembah gitar dulu. Iya, Benar, wow. benar kok. Ya gitulah, Iya. itu rezekinya. Iya, tapi itu ketika lu si paling, Ya. padahal belum tentu kemampuan juga seperti teman-teman kita yang jago. Biasanya kan justru orang jago. Gue akuin. Ya kan, biasanya Bam kan orang Samson jago, Yosi jago, Mario Lawalata jago, Samuel Rizal malah gitu, Denny Sumargo bener-bener ya. Kalau ada ini sorry ya dari atlet ke artis ya sorry, jago-jago gitu loh. Kalau gue mah enggak, tapi dalam radar anak basket gitu loh. Dalam radar bener. Tapi kalau dibilang nggak jago sih, gue nggak setuju sih. Karena I've seen you play. Iya, gitu. lumayan lah ya, lumayan aja Boleh lah di lah, zamannya main lah. main kok. Iya, gitu. iya, iya. Nggak yang Gue tuh yang paling bahaya apa coba? Gerakan tanpa bolanya. Jadi jangan kasih gue bola. Dia lincah tapi tanpa bola. Oh iya benar-benar. Iya, iya. Lu buat distraksi Bener lagi lu lawan. setuju jangan dong. Lu buat distraksi lawan Distraksi, jadinya. iya, gitu kan. salah satu, iya, gitu. oke. Iya. Oh iya. That's me with my basketball. Ya. Iya, tapi memang iya lu sampai ke Amerika segala macam dan Ya. yang gue perhatiin juga ketika lu dapat kesempatan liburan, lu akan pilih yang waktunya pas bareng Kalau bisa ada pertandingan kan, iya, so iya. you can go watch gitu Iya, ya. iya. Oh wow. Berarti waktu pertama kali lu kesana dan lihat, itu apa tuh rasanya? Wah, aduh Sofi, gue di satu lapang namanya Key Arena, bukan Key Arena, di Sacramento, gue diajak. Gue tuh jadi kan anak-anak Indonesia itu boleh main di lapangan basket sebelum pertandingan di tengah pertandingan NBA. Jadi kita nonton pertandingan NBA, Sacramento Kings lawan siapa gitu. Yeah. Terus anak-anak karena kita punya kedekatan, si Jawa Post ini punya kedekatan, mereka tuh dikasih boleh main di halftime itu, hanya main. Boleh. Nah, ketika mereka main, Mas Ujo, kita di pinggir lapang. Jadi gue di pinggir lapang ini, gue bener-bener berhadapan sama pemain-pemain NBA gitu. Oh Tuhan, sedekat gitu. So, wow. Iya, wow banget ya. Wow. Bau kesang juga kecium. Nggak apa-apa. Terus gue jadi host, misalnya ada beberapa pemain NBA datang ke sini jadi host. Dengan bahasa Inggris gue yang AIU, pokoknya gue udah ngobrol sama pemain NBA. Gember nggak itu tapi lo? Cuek, nggak peduli. Iya. My friend, my brother. Berarti lo termasuk tinggi ya PD-nya? Kalau gue lihat dari tadi ceritanya. Enggak sih, tapi gue mensyukuri aja apa yang gue udah gini sama Tuhan udah dikasih. Ya masa lo nggak pakai gitu. Ada loh orang karena nggak pede ya. Ada nggak pedenya gue. Kalau sekarang makin tipis pede gue. Apa misalnya contoh Ujo nggak pede? Karena lo orang yang sangat mudah masuk ke sebuah lingkungan. Enggak sih. And then Nggak gini, nggak bisa walaupun bohong. gue tahu belum tentu lo nyaman ya, tapi Ya. lo sangat bisa naruh diri lo gitu. Mudah-mudahan ya Sofia. Tapi satu hal adalah gini. Biar gimana pun ketika kita ada di satu generasi, pasti kita ada scope nyamannya. Ketika generasi itu bergeser, zamannya lagi bergeser, dan gue ingin tetap berada di tengah sini dan ketemu sama generasi lain, ya beradaptasi, adjusting itu nggak semudah yang gini. Aduh, Even gila. for you ya? I know, the energy is different. Walaupun gue ingin sesemangat mereka gitu misalnya, tapi energy is different. Mungkin joke mereka juga bergeser. Ya ada aja gitu, aduh kena nggak ya gue gitu. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja gue. Lo termasuk introvert apa enggak? Oh, gue nggak pernah cek ya, tapi kayaknya gue cukup terbaca. I'm such an open book sih. Open book belum tentu enggak. Oh gitu ya? Gue nggak ngerti itu. Nggak gini. Lo kalau ada di tengah orang banyak, pulang tuh lo drain banget nggak? Capek yang gue kayaknya butuh sehari istirahat. Nggak usah ketemu orang dulu. Nggak sampai gitu-gitunya. Oh berarti enggak. Nggak se-introvert itu ya? Ya bukannya, gue juga bukan psikolog ya, tapi gue berpikir kayaknya harusnya sih, kalau bukan harusnya, introvert itu biasanya dia harus take off one day dulu gitu. Oh, karena dia kebanyakan bahasanya gitu. Kemarin itu dia bekerja keras untuk Iya. supaya wow. Gua mungkin nggak gitu. Gua sedikit going with the flow aja. Jadi lu pulang nggak lemes, nggak tiduran gitu. Ya kalau itu sih karena gua udah tuir kali ya. Aduh lemes. Gitu. Nggak yang kayak tadi enggak. kebanyakan orang pusing gitu. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat
seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Aduh, lemes. Gitu. Nggak yang kayak tadi kebanyakan orang pusing-pusing gitu. Gue nggak kayak gitu, tapi kalau sekarang Sof, gue jadi mengerti ada umur-umur dimana ketika sendiri kita bisa nikmat juga. Kalau dulu gue kemana-mana harus ada temen. Temenin gue sini dong. Aduh nggak bisa, cari teman lain. Karena lu anak paling kecil? Enggak juga, tapi gue tuh terbiasa dengan bukan ada dan ramean gitu loh. Okay. Jadi gue nyaman di ramean, tapi gini lama-lama nonton sendiri nikmat juga. Bisa juga belanja apa sendiri, justru enak ya. Yeah. Gitu ada kenikmatan tersendiri ternyata. Tapi lu termasuk yang punya potensi mudah stres nggak? Mudah overthinking, mudah stres. Ada ya gitunya ya? Ada. Yeah. Ada. Dan itu biasanya gimana? Kalau gini, stres sih gini ya, mungkin nggak di semua. Karena itu tidak tampak ya pada diri lo yang usianya sudah cukup matang ini ya. Bukan matang, menuju ke busuk. Nggak busuk dong. Justru menuju ke wisdomnya tambah banyak ini, tambah ripe gitu loh. Tambah sari-sarinya tuh tambah. Gua hanya gini sih, Sof, kalau dulu tuh, apalagi untuk orang-orang terdekat, tanpa bercerita mereka mungkin udah tahu si Ujo lagi gini, pasti lah. Semua orang kan gini ya. Lu dengan circle lu, oh sini lagi gini, saking taunya, saking dekatnya, belagatnya segala macam. Nah tapi sekarang mungkin gua lebih menikmati kalaupun ada satu permasalahan, ternyata nggak semua harus gua bagi sama dunia gitu loh. Ya nggak apa-apa, bukannya gua bersandiwara ya. Ada part-part yang ya udah, lu tahu gue baik-baiknya aja. Kalau misalnya gue masih bisa melakukannya sendiri, nggak tanpa harus bercerita, bercurhat sama dunia, ya mungkin gue akan bercurhat sama diri gue sendiri atau enggak orang-orang terdekat saja. Misalnya gue telepon buat gue orang tika gini-gini, udah sampai situ aja. Even sampai Odi, Yosi, gue nggak usah tahu. Misal seperti itu. Tapi ada satu permasalahan, kayaknya nih semua harus tahu nih, guys. Gue lagi gini ya. Maaf kalau gue gini. Ini kayaknya gue harus bagi paling tidak situ. Oh oke. Ada lagi permasalahan yang kayaknya statement atau apa yang gue rasa ini perlu diketahui orang banyak nih, atau enggak gue butuh apa sih namanya sih? Apa dari validasi dari orang nih? Kenapa enggak ya? Guys, gue sebel banget deh sama ini. Jakarta gue gini ya. Kalau menurut gue sih gini. Ya itu gue bagi, itu keresahan gue juga toh, stres gue juga toh, gue bagi. Jadi mungkin gue menata aja sih Sof sekarang. Nggak semua harus dalam bentuk publik, nggak semua juga harus spesial gitu. Tapi you don't look, kita waktu kenal kan umur 20-an ya. Tara. 5 tahun yang lalu. Terlambat untuk kamu. Untuk orang-orang yang tidak mengerti matematika. Lu gagal menyapunya. Sudah. Terus lanjutkan kalimatnya. Kita tuh kenalnya kan dari 20-an. Menurut gua lu tuh tak terlihat menua gitu loh, Jo, dari waktu itu. Ya, tidak terlihat ya. Mungkin nggak tahu deh. Karena kan bener deh, coba deh lihat kulit lo. Kayaknya kolagen lo masih cukup berproduksi gitu. Ini bukan kolagen, ini gara-gara kolak pisang. Cukup berproduksi biasanya karena orang udah crow eye, katanya crow eye-nya di sini udah, ini juga udah kelihatan. Apalagi gitu. Lu termasuk yang aku tidak pernah ngurus skincare. Coba skincare Ujo ada nggak? Enggak. Nah kan berarti kan itu loh maksud gue. Iya. Gue nggak ngerti ya, tapi memang rezekinya aku mewakili Sofi juga dan teman-teman yang bekerja di dunia seni. Kirain lu mau ngomong teman-teman yang kepalanya 5. Lu mau gue sumpah pakai bantal.
kadang yang salah satu yang membantu kita adalah kita punya kemampuan, punya keleluasaan untuk memakai fashion apa aja. Kalau menurut gue itu nolong. Ya, kita bisa lihat ketika teman-teman yang biasanya selalu rapi-rapihan, batikan segala macam, totonya pas reuni ketahuan karena pembawaan mereka akan seperti itu gitu loh. Padahal kalau mereka ya pakai baju yang lain mungkin akan nolong juga secara penampilan itu. Terus sesuatu yang rutin di pekerjaan orang, terus dengan target, dengan segala macam mungkin akan sedikit berbeda dengan kita. Kita punya stres loh di dunia seni ini, tapi kita juga kayak punya relief karena kita melakukan yang kita cinta gitu. Iya, benar. Kayak lu melakukan ini karena lu buat gini emang gampang. Kayaknya gampang, tapi butuh niat, butuh plan, butuh apa segala macam, butuh kerja keras. Tapi karena kecintaannya lebih besar, jadi ini nggak kayak kerja, bisa kayak gitu. Padahal kalau lu hitung-hitung, ini tuh bekerja, atau lu mau mengerjakan sesuatu. Tapi cinta besar inilah mungkin yang membuat penampilan para membensini para artis ini kayak terlihat jauh lebih mudah, less stress, padahal kita punya stres sendiri gitu loh. Punya saluran stresnya masing-masing kali ya. Iya. Nah, sebagai orang yang ada di dunia seni ya, biasanya tuh media lo nih, kan selain lo dengan aksi panggung lah ya, dengan sekarang lo siaran itu juga part of seni ya. Karena itu ada public speaking di situ dan yang lain-lain. Bagaimana cara lain lo menumpahkannya? Ada yang lain nggak? Jangan-jangan lu diam-diam lagi nulis buku kan, mana gue tahu ya. Waduh, nggak kayak gue, nggak kayak lu, nggak kayak si Uni gue. Ya siapa tahu diam-diam mana gue tahu. Gue tuh ternyata orangnya cukup gampang kebaca. Ketika banyak burden segala macem, ada beberapa hal yang ngebuat gue lumayan relief. Dan alhamdulillah Tuhan kasih jalan itu. Pertama, ketika gue berada di atas panggung menghibur bersama Project Pop, gue tidak memandang itu sebagai kerjaan, tapi itu adalah suatu hal yang gue harus kerjakan dengan senang riang-ria bersama saudara-saudara gue. Itu kayak pelepasan sendiri, Sof. When it comes to ini kerjaan, gue akan sangat stressful. Aduh, ini orang kehibur gak ya? Tapi when it comes to gue nyanyi sama saudara-saudara gue, itu kayak keluar aja. Terus ada rezeki satu lagi yang dititipkan Tuhan sama gue adalah di 2 tahun terakhir ini gue dapat siaran. Siaran sebenarnya can be very stressful kalau kita tidak mendapatkan pasangan atau couple yang pas. Tuhan kasihkan gue Ivy Batuta. Orang nggak paling tahu kenapa memudahkan apa-apa di dunia. Orang itu, Ivy Batuta adalah orang yang bisa dipadu-padankan dengan siapa saja. Gue percaya. Apalagi sama gue. Rezekinya adalah ternyata ketika gue bersiaran sama Ivy yang sangat nurturing gitu, merawat, ayo nerimo, gue mau garing dia terima, gue mau lucu dia lebih senang lagi, gue mau pinter dia tambahin, gue mau ini, membuat kok gue nyaman banget. Dan ini adalah salah satu pelepasan gue yang sekarang yang lagi gue sangat syukuri. Menurut gue ini anugerah, karena di tengah gempuran saat ini katanya radio sudah mulai kehilangan peminat ya. Karena kan orang sekarang dengerin radio bisa di online kan ya. Setuju. Terus orang sekarang lebih terhibur melihat potongan-potongan gambar di laman-laman sesuatu yang audiovisual. Yes, harus ada gambar. Sementara kalian hanya suara, ya kan? Dan banyak radio juga yang udah tutup sebenarnya, atau belum tutup, setengah tutup. Semaput. Iya, jadi penyiar prime time-nya pun udah out gitu ya. You guys masih ada di kapal ini. Gue ngomong kemarin ke Ivy, gue bilang, how do you guys do it? Lu berdua tuh bagaimana kalian tetap membiarkan kapal ini tidak karam? Itu yang gue pengen tahu. Pertama adalah bos besar gue, Adrian Sarkawi, waktu itu dia tuh anak radio banget, orang radio banget. Shout out to Bang Adri. Dia saking cintanya sama radio, dia pastikan bahwa selama kepemimpinan dia gimana caranya grup gue ini walaupun bahasanya compang-camping tetap akan berlayar dengan penghuni yang lebih sedikit, pemotongan, sama kita juga ada PHK dan segala macam, berlayar dengan tujuan yang jelas. Oke, supaya ini lu tujuannya ke sana ya,
lu radio cewek ya, lu radio apa. Jadi apa ya, karena mengisi market masing-masing. Dan dengan keteguhan, niat baik dan juga persisten banget ya, mungkin akhirnya halayak juga tetap menerima, apalagi yang di Jakarta. Kebetulan kalau kita kan siarannya di Jakarta. Jadi totonya dapatlah kita ternyata ada satu market yang benar-benar bisa kita isi, yang tetap bisa mendengar radio. Kalau gua kebetulan adalah orang-orang yang berangkat kerja. Mungkin secara tidak langsung gue bersyukur dengan macetnya Jakarta. Dengan macetnya Jakarta, gue dan Uni didengar orang di jalan. Ya nggak? Tapi kan segitu banyak radio yang lain. I know. Gini, setiap kali gue berkunjung ke Jakarta, kan naik taksi online tuh. Dengarnya suara kalian loh. Bingung nggak lo? Kan lo tadi bilang, lu mengisi orang-orang yang pergi kerja. Oke, orang-orang pergi kerja itu ya harusnya penumpang juga dong, kayak gue. Iya. Atau dia punya mobil sendiri, atau bahkan mungkin dia dengerin di sini, gue nggak tahu lah ya gitu. Berarti nggak ke marketnya Prambors lah, lebih anak muda, nggak ke sana juga gitu. Yeah. Tapi ini driver taksi online-nya itu juga mendengarkan kalian. Jadi kalian itu kayak udah crossing ini gitu loh, crossing generasi, border itu udah ditabrak semua sama kalian. Dan apa sih rahasianya, gue pengen tahu tuh berdua. Karena kan gue susah dengerin setiap hari, gue ada di Bali. Tapi every time gue ke Jakarta, gue pastikan akan selalu mencari kalian. Karena ya mungkin karena kita berteman kali ya. Gue juga sama Uni. Mungkin juga pengetahuan gue tentang radio lain gak ada. Mungkin, I don't know. Tapi kok ya dilala pas gue dapet taksi online juga, lah suara si Abah nih sama Uni. Lah berarti rata dong satu Jakarta, jangan-jangan dengerin kalian semua. Aduh. Gitu. Ya itulah, gimana ya gue ngejawabnya, rezeki yang gue nggak pernah bisa pahami, Allah titipkan sama gue dan Ivi. Kita dapat satu channel radio, frekuensi radio 95,1 Kiss FM itu, tahu-taunya mendapat punya pendengar-pendengar yang nggak bisa dibilang fanatik, tapi gimana ya, they're staying gitu, dan mereka tuh interaktif banget sama kita. Aktif, ditanya apa muncul semua. Kayak malah gini, they are our star, malah they own us gitu. Iya. Malah bingung, itu rezeki. Yang tiba-tiba nanti lo keluar kota tahu tuh mereka. Bener. Itu terus, rekaman ya, Abah kemana gitu, gue wow, seposesif itu. Ada satu hal yang mungkin menjadi rezekinya gue adalah konsep dari musiknya. Radio nggak jauh dari musik yang dibawakan. Kalau misalnya Kiss FM kebetulan adalah lagu-lagu tahun 90-an dan tahun 2000-an. Nah ternyata kan lu juga tahu sekitar 5 tahun ini 90s is back. Jadi mungkin itulah pangsa yang paling banyak lagi mencari musik justru. Kalau yang nowadays kan yang anak-anak sekarang tentu saja. Nah yang 90s ini juga adalah orang-orang yang cukup matang tapi masih ingin dengar radio gitu loh ya. Itu gue rezekinya mungkin di situ kali ya Sof. Gue nggak tahu deh. Nggak tahu teorinya yang gimana nih masa bisa didengar banyak orang. Nggak misalnya kalian lo sama si Ivi pagi-pagi hari ini kita ngapain? Minggu ini kita ngapain gitu. Oh iya pasti ada gitunya. Kita ngomongin ini yuk. Coba kita gini. Jadi ada tes ininya juga, tes ombaknya. Kalau kita ngomongin ini apa? Totonya nyambung. Jadi kasarnya kita mau ngomongin apapun, iya karena udah kayak temen sama pendengar-pendengar kita. Itu maksud gue. Disambut, gue kaget itu juga. Itu maksud gue. Kalau gue lihat including their private life, kadang mereka nggak ya bilang gini, tapi anonim ya please yang disebut. Mereka akan mau cerita sama kita on air. Exactly what I mean. Jadi kalian itu udah bikin satu engagement yang bagus sekali. Your listeners trust you gitu ya. Gue kasih contoh lagi, kalau di dunia podcast atau di sosial media, podcast itu contoh yang gue sangat panuti itu Raditya Dika. Dia mau ngomong apa juga, dia nggak tag bintang tamu juga, people stay dan kasarnya semua kata-katanya siap di quote ya sama orangnya. Iya, benar. Padahal kadang-kadang dia lagi nggak ada quote, dia sibuk nanya aja ke bintang tamunya, emang kalau gini gimana? Oh gitu. Kadang pertanyaannya juga bagaikan orang nanya biasa aja, tapi ternyata meaningful banget orangnya. Itu jadi engagement itu, itu maksud gue. Selain memang lo masuk ke dalam alignment waktunya Tuhan menurut gue ya. Tuhan itu kan kalau buka pintu alignmentnya itu musiknya pas, itu partnernya pas. Gue lebih percaya itu. Golden ratio lah ya. Malah gitu ya. Gue lebih percaya itu. Dibanding yang kita ngomongin awal, justru itu jawabannya mungkin. Jadi lebih ke dimana gue nggak tahu teorinya apa.
Ya kebaikan Tuhan aja untuk alignment ini, grace of God ya. Ya. Anugerah gitu. Lo ya mungkin merasa gue harusnya nggak layak nih, tapi gue dikasih. Iya, itu banget. Dilayakkan. Lu udah jawab, itu banget jawabannya. Itu aja. Karena itu terjadi menurut gue dari cerita ini tadi. Project Pop juga is also grace. Siaran ini juga grace. Bener banget. Jadi hidup lu tuh benar-benar dipelihara Tuhan menurut gue. Bener banget. Aduh, Project Pop itu di tahun ini, Sofi, 29 tahun. Wow. Dimana kalau kita nyanyi nih, tiba-tiba ada satu pensi ngundang kita gitu loh. Enggak jarang kita ngelihat anak-anak tuh ngeliat gini, siapa sih ini bapak-bapak ibu ini? Pas kita nyanyi, oh yang nyanyi lagu itu. Gitu. Muka mereka tuh bisa gitu. Atau enggak mereka gini, oh ini kan yang jadi paling enggak gitu. Tapi ya Tuhan yang kasih. Iya, lagu-lagunya loh semuanya. Dijagain. Jadi menurut gue kalian tuh luar biasa. Ya nggak berarti nggak ada kesulitan ya, ada lah pasti. Tapi pasti the banyak. fact that you're still here di usia segini, masih diterima seninya, masih diterima suaranya. Bahasa gua di beberapa interview dari dulu adalah Project Pop itu rezekinya adalah sempat nanem, terus ternyata tanaman di awal tuh bagus. Ya udah, yang dipakai tanaman itu di awal. Terus kita nggak pernah ada di puncak bukit, nggak pernah, Sof. Tapi kita di bukit itu terus. Orang-orang kita turun, kita masih sekitar aja gitu-gitu. Mungkin turun, mungkin naik dikit. Dijagain, suruh ngejaga bukit itu kali. Selalu ada di area itu. Ya itulah daerah di mana kalian diberkati dan lo berkatin orang lagi di situ gitu kan maksudnya. Mudah-mudahan itu jawabannya ya. Wow. Oke. Gue udah dapat kuncinya sekarang. Wah. Dari apa kunci apa? Gue udah dapat gitu. Dari semua bintang tamu tuh yang gue tanya biasanya itunya. Jadi nanti ujung-ujungnya, oh gini nih orang beroperasinya gitu loh. Itu menyenangkan buat diajak ngobrol gitu loh, Jo. Iya. Jo kayak anak gaul Jaksel ya. Gitu loh, Jo. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik ya dari obrolan dua sahabat lama ini. Ada banget. Kita nggak akan mengambil waktumu lebih lagi karena memang Ujo udah harus pergi ke tempat lain ya, sama Nantulangku. Mereka ada tempat yang harus mereka hadiri. Tapi sebelumnya gue mau bilang makasih banget. Terima kasih Sofi, terima kasih buat our friendship, terima kasih untuk ngundang, terima kasih untuk ngasih waktu untuk berbagi ya. Siapa tahu ada yang mau dengar cerita tentang aku. Banyak tahu sebenarnya. Lu jarang podcast kan sebenarnya? Ya, nah ada satu rezeki lagi. Balik lagi sedikit, maaf ya, aku harus rewind. Gue harus bilang ini rezeki gue juga. Dari basket, gue ketemu seorang yang namanya Augie Fantinus. Padahal gue basket sama Yosi awalnya. Augie ini ternyata ketika setiap ngobrol ketemu basketan, ngomongin basket. Nggak basketan, ngomongin basket. Kita buat podcast yuk ketika pandemi. Nah sampai sekarang di tahun hampir masuk ke 4 tahun, kita buat namanya podcast pemain cadangan itu. Itu hanya ngomongin basket? Yes. Nggak ada yang lain? Nggak. Tamunya harus tamu yang pernah belum jadi tentu, bangku tapi cadangan? pokoknya tentang basket. Enggak, tentang basket. Kirain harus yang emang pernah bangku cadangan karena enggak. Gue akan protes. Kok gue enggak? Gue kan bangku cadangan dulu waktu main basket. Maksudnya gue sama Augie-nya pemain cadangan, jadi banyakan ngobrolnya dibandingin ininya. Pemainnya gitu. Bintang tamunya justru kita punya kedekatan sama pemain nasional, pengurus dan itu keberuntungan kita adalah seperti itu. Sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Rezeki lagi. Ya, itu another anugerah ya. Anugerah banget. Oke, kalau begitu kita sudah dapat kuncinya tadi. Aduh, 2 tuh nih satu lagi. Makasih ya, satu lagi 3 ya. 3. Karena kan di setiap musim kehidupan orang kan kadang-kadang kita menemukan satu area di mana buntu nih, udah nggak tahu harus gimana nih. Sometimes we just need to sit down and listen to other people. Tiba-tiba ada kemiripan, moment gitu. Jadi semoga hari ini teman-teman juga sudah mendapatkan itu dari obrolan kita bersama dengan Uda Joni Ujo Joni Permato. Bapak Joni ditunggu di pintu timur. Kepada Abah. Dan bukan Mang Ujo dari Saung Angklung Ujo, berbeda. Nanti Wikipedianya diurus sendiri ya Pak ya. Oke, siap, nanti aku ganti ya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye. Dah. Aci.